Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Anik Agustinaze MSEAKMM. Dan perkenalkan, nama saya Tarisa Sekarutami Putri, mahasiswa S1 Akuntansi FEB UPIAI dengan nomor induk mahasiswa 1914190045. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi sidang akhir saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan, Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Dari latar belakang tersebut adanya fenomena gap, yaitu yang pertama, pentingnya integritas laporan keuangan bagi perusahaan dapat menaikkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan penilaian yang baik terhadap kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, adanya runtuhan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat akibat penyajian laporan keuangan yang berintegritas rendah, membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar belum tentu menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Tindakan berbagai kasus yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan tidak memiliki integritas yang memadai, baik dari pihak internal maupun eksternal, terutama akuntan publik. Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi menurunkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan terhadap integritas laporan keuangan. Dalam proses penyusunan dan penerbitan laporan keuangan yang melibatkan banyak pihak, adanya kecurangan dalam laporan keuangan akan membuat pandangan publik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi buruk. Lalu, integritas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Yang terakhir, perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan, khususnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Dari fenomena tersebut adanya research gap yang pertama, yaitu kepemilikan institusional. Menurut hasil penelitian Tamara dan Kartika tahun 2021, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Sinulinga et al. Tahun 2020, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Lalu kepemilikan manajerial, menurut penelitian Arista et al. Tahun 2019, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun bertentangan pada hasil penelitian Wardani dan Samrotun tahun 2020 bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah kualitas audit. Menurut penelitian Konitin dan Yudowati tahun 2018, kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun bertentangan pada penelitian Hadiningsi tahun 2010, kualitas audit tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dari latar belakang tersebut adanya rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022? Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022? Yang ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022? Dari rumusan masalah tersebut adanya teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu agensi teori. Dari teori yang tadi adanya kerangka pemikiran dan hipotesis.
Di sini terlihat kerangka pemikiran bahwa kepemilikan institusional, hipotesis pertama, berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Lalu hipotesis ketiga adalah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dan hipotesis yang keempat adalah adanya pengaruh secara bersama-sama simultan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai tahun 2022. Sampel yang terdapat adalah sebanyak 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jenis penelitian yaitu penelitian kausal komparatif, yaitu hubungan sebab akibat, dan ada variabel dependen integritas laporan keuangan, dan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Pengolahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan FUSE 12. Rancangan analisis. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel yaitu menggunakan pendekatan Common Effect Model, yang kedua pendekatan Fixed Effect Model, dan yang terakhir pendekatan Random Effect Model. Lalu uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel, yang pertama adalah uji Chow, yang kedua uji Houseman, yang ketiga adalah uji Lagrange Multiplet. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, yang selanjutnya akan dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model. Lalu di sini terdapat uji Chow. Hasil uji Chow nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan model terbaik adalah Fixed Effect Model dibandingkan Common Effect Model. Lalu di uji Houseman, nilai probabilitas cross section random sebesar 0,374 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan model terbaik adalah Fixed Effect Model dibandingkan Random Effect Model. Lalu yang terakhir adalah uji Lagrange Multiplet. Berdasarkan hasil, nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan model terbaik adalah Random Effect Model dibandingkan Common Effect Model. Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang telah dilakukan, dapat diketahui model regresi data panel yang tepat adalah Fixed Effect Model. Lalu, dari Fixed Effect Model ini adanya uji koefisien determinasi. Proporsi pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan sebesar 99,58%, sedangkan sisanya 0,42% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Lalu uji simultan atau uji F. Nilai degree of freedom dengan D1 yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu nilai DF2 yaitu 65 kurang 4 sama dengan 61. Maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,7554. Maka nilai F statistik lebih besar dari F tabel sebesar 1032,760 lebih besar dari 2,7554. Dengan nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari tingkat signifikasi alfa sebesar 0,00000 lebih kecil daripada 0,5. Lalu adanya uji parsial atau uji T dengan degree of freedom dengan N adalah jumlah sampel dikurang K adalah variable dependent dan independent, yaitu 65 dikurang 4 sama dengan 61. Maka diperoleh nilai T tabel sebesar 1,99962 dengan pengujian two tail atau pengujian dua arah. Lalu variabel pertama kepemilikan institusional, T statistik lebih besar dari T tabel, minus 2,757539 lebih besar dari minus 1,99962. Lalu nilai probabilitasnya 0,0082 lebih kecil dari 0,05. Dengan hal ini, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
Lalu variabel yang kedua adalah kepemilikan manajerial. Tes statistik lebih besar dari tabel yaitu sebesar minus 2,889575 lebih besar dari minus 1,99962. Dengan nilai probabilitas 0,0057 lebih kecil dari 0,05, bahwa menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah variabel terakhir adalah kualitas audit. Dengan tes statistik lebih besar dari tabel minus 2,862650 lebih besar dari minus 1,99962 dengan probabilitas 0,0062 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima. Lalu, variabel yang kedua adalah kepemilikan manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis kedua diterima. Dan terakhir, kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis ketiga diterima. Lalu, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan, dan oleh karena itu, maka hipotesis keempat diterima. Saran, bagi peneliti selanjutnya, variabel independen integritas laporan keuangan untuk meneliti variabel independen lain, yaitu komite audit, audit tenur, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Memperluas sampel perusahaan baik industri keuangan, pertambangan, transportasi, dan logistik, BUMN, properti, dan real estate. Lalu yang terakhir menambah periode penelitian agar hasil penelitian dapat menentukan tingkat integritas laporan keuangan dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.